Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peran Wahyu dan Akal dalam Teologi Islam. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fadil Fatur Rahman, Inayatul Fahriyah, Dwi Tri Arini, dan Diasnita Mahardika. Pokok pembahasan materi ini yaitu ada empat pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian akal dan wahyu. Yang kedua, perbandingan pemikiran Imam Ghazali dan Harun Nasution tentang akal dan wahyu. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan Imam Ghazali dan Harun Nasution tentang akal dan wahyu. Yang keempat, relevansi pemikiran Imam Ghazali dan Harun Nasution tentang akal dan wahyu. Langsung saja membahas tentang pengertian akal dan wahyu. Pengertian akal dan wahyu ada 4 pendapat, yaitu yang pertama dari Al-Quran dan Sunnah, yang kedua beberapa aliran teologi, yang ketiga dari Al-Ghazali, dan yang keempat dari Harun Nasution. Pengertian akal dan wahyu menurut Al-Quran dan Sunnah. Pengertian akal adalah suatu unsur penting dalam diri manusia yang ada kaitannya dengan akidah. Kata akal berasal dari bahasa Arab, yakni al-aqlu. Kata aqala berarti mengikat dan menahan. Al-aqlu juga dapat diartikan sebagai al-hijr atau menahan. Dan al-aql adalah orang-orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Pada sisi lain, al-aql juga dapat berarti kebijaksanaan sebagai lawan diri lemah pikiran. Al-aql juga berarti kalbu. Padanannya dari bahasa Latin adalah ratio atau budi dalam bahasa Sanskertanya. Berdasarkan penggunaan al-aql dalam berbagai susunannya dapat dijelaskan beberapa penggunaannya, yakni yang pertama digunakan untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan. Yang kedua, digunakan untuk memikirkan dan memahami alam semesta serta hukum-hukumnya atau sunatullah. Yang ketiga, dihubungkan dengan pemahaman terhadap peringatan dan wahyu Allah. Yang keempat, dihubungkan dengan pemahaman terhadap proses sejarah keberadaban umat manusia di dunia. Yang kelima, dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah. Yang keenam, dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral. Yang ketujuh, dihubungkan dengan pemahaman terhadap makna ibadah semacam sholat. Dan pengertian wahyu sendiri, kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yakni al-wahyi, yang berarti suara, api, kecepatan, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Menurut ilmu bahasa, wahyu berarti isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Menurut istilah, kata wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Wahyu juga berarti nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cepat dari Allah ke dalam dadanya nabinya, sebagaimana digunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Maka dikatakan bahwa wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Inilah pengertian masdarnya. Wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian akal dan wahyu menurut beberapa aliran teologi. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sendiri adalah aliran teologi yang mengutamakan penggunaan akal daripada wahyu, sehingga kelompok ini biasa disebut dengan kaum rasionalisme Islam. Sedangkan akal menurut aliran Mu'tazilah yakni dengan akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, mengetahui baik dan buruk, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan secara garis besar meskipun wahyu belum sampai kepadanya. Sedangkan wahyu berperan menetapkan perbuatan itu baik atau jahat secara terperinci. Bagi kaum Mu'tazilah, fungsi wahyu lebih banyak bersifat konfirmasi daripada informasi. Selanjutnya yaitu
aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah memberikan porsi yang lebih besar kepada wahyu ketimbang akal. Menurut aliran ini, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tanpa bimbingan wahyu tidak dapat mengetahui sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan mengetahui yang buruk adalah wajib bagi manusia. Meskipun akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahuinya dan berterima kasih kepadanya. Sehingga jika sekiranya wahyu tidak sampai kepada manusia, maka ia tidak akan tahu kewajiban-kewajibannya. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran Maturidiyah Samarkand dan aliran Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand, akal mampu dan wajib mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat. Hanya saja kewajiban mengetahui baik dan jahat adalah berdasarkan wahyu, bukan pada kemampuan akal. Adapun Maturidiyah Bukhara, yakni akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan kebaikan serta kejahatan. Namun, akal tidak wajib mengetahui Tuhan dan mengetahui kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan kejahatan. Di sini disediakan tabel jika dibuat perbandingan mengenai kemampuan akal manusia dan fungsi wahyu dalam mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk atau jahat, kewajiban mengetahui Tuhan, dan kewajiban mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk dapat dilihat dalam tabel berikut. Menurut aliran Mu'tazilah, untuk mengetahui Tuhan, mereka menggunakan akal. Untuk mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan akal. Untuk kewajiban mengetahui Tuhan, mereka menggunakan akal. Dan untuk kewajiban mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan akal. Sedangkan Al-Asy'ariyah, untuk mengetahui Tuhan, mereka menggunakan akal. Untuk mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan wahyu. Dan untuk kewajiban mengetahui Tuhan, mereka menggunakan wahyu. Untuk kewajiban mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan wahyu. Untuk aliran Maturidiyah Samarkand, untuk mengetahui Tuhan, mereka menggunakan akal. Mengetahui baik dan jahat, menggunakan akal. Kewajiban mengetahui Tuhan, menggunakan akal. Dan kewajiban mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan wahyu. Sedangkan aliran Maturidiyah Bukhara, mengetahui Tuhan, mereka menggunakan akal. Mengetahui baik dan jahat, mereka menggunakan akal. Dan kewajiban mengetahui Tuhan, mereka menggunakan wahyu. Sedangkan kewajiban mengerjakan baik dan jahat, mereka menggunakan wahyu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil Fathurrahman. Kepadanya, dipersilakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian akal dan wahyu menurut Al-Ghazali. Akal. Menurut pandangan Al-Ghazali, akal memiliki makna yang lebih tinggi dan metafisis. Akal dalam terminologi filsafat Islam memiliki persamaan pengertian dengan intelek atau nous. Dalam filsafat Platonisme dan Neoplatonisme, akal merupakan sebuah potensi yang terpendam dalam mikrokosmos manusia dan yang terwujud dalam bentuk jiwa atau spirit. Hakikat akal pada manusia mempunyai 4 pengertian, yaitu yang pertama, akal adalah sifat yang mampu membedakan eksistensi manusia dari binatang. Akal yang difungsikan dengan baik akan membawa manusia pada pemikiran praktis maupun teoritis dan bahkan abstrak. Yang kedua, akal adalah hikmah atau kebijaksanaan yang berkembang pada diri manusia seiring dengan pertambahan pengalamannya. Orang yang menemukan pengalaman baru dan mendapatkan pelajaran dari pengalaman tersebut lalu dididik oleh waktu yang berjalan, maka melalui semua proses dimaksud, ia akan disebut sebagai orang yang berakal. Sebaliknya, orang yang kurang kemampuannya dalam masalah ini disebut orang bodoh. Yang ketiga, akal adalah pengetahuan yang didapat melalui pengalaman yang berjalan, yaitu orang yang pengalamannya baru dan mendapatkan pelajaran dari pengalaman tersebut.
Nah, yang keempat ada daya alamiah, yakni seseorang mencapai suatu tahap di mana ia bisa mengetahui akibat atau hasil dari tindakan-tindakannya, maka ia dikatakan sebagai manusia berakal. Nah, pengertian akal yang pertama merupakan dasar, yang kedua merupakan cabang akal dan mendekati pengertian pertama, yang ketiga adalah ranting dari pengertian pertama dan kedua. Sedangkan pengertian yang keempat merupakan hasil tertinggi dari fungsi akal dan menjadi tujuan akhir darinya fungsi akal. Akal ini terbagi dua macam, yaitu ada akal garizi atau insting atau naluri. Akal ini adalah daya kekuatan yang bersedia untuk menerima ilmu. Adanya akal ini dalam diri anak kecil adalah laksana dari adanya bakal pohon kurma dalam biji kurma. Nah, yang kedua, akal muktasab, yang diusahakan. Akal ini akal yang dapat menghasilkan ilmu-ilmu dari arah yang tidak diketahui. Sebagaimana ilmu yang datang tanpa pemikiran bagi anak-anak kecil setelah ia mencapai usia tamyiz, walaupun tanpa belajar maupun dari arah yang diketahui sumbernya, yaitu belajar. Wahyu menurut pandangan Al-Ghazali yaitu apa yang dibisikkan ke dalam sukma yang diilhamkan dan merupakan isyarat yang cepat yang lebih mirip daripada sesuatu yang dirahasiakan daripada dilahirkan, sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dada para nabinya. Nah, selanjutnya pengertian akal dan wahyu menurut Harun Nasution. Akal, menurut pendapat Harun, peranan akal dalam bidang fikih atau hukum Islam itu diperlukan. Kata fakihah mengandung makna paham atau mengerti. Untuk mengerti sesuatu diperlukan pemikiran dan pemakaian akal. Dengan demikian, fikih merupakan ilmu yang membahas tentang pemahaman dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Nah, selanjutnya menurut Harun, akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan makhluk lain. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi kesanggupannya untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan makhluk lain. Dan bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah juga kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain. Dengan akal manusia menjadi kuat, dan dengan akal manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan kemauan dan perbuatannya. Nah, menurut pengertian wahyu menurut Harun Nasution yaitu teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal hanya dipakai untuk memahami teks wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Bagi Harun, penafsiran dan pemikiran tidaklah bersifat mutlak. Oleh sebab itulah katanya para imam besar tidak saling menyalahkan antar sesamanya. Semua dipandang masih dalam kebenaran selama ia tidak bertentangan dengan ajaran ada dasar Islam sebagai tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hari ini. Perbandingan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution tentang akal dan wahyu. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Proses bertahap tersebut secara garis besar disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan dua jalan, yaitu mukhasyafah dan musyahadah. Untuk menghindari kesalahan jejak memahami pemikiran Imam Al-Ghazali yang memang sulit, maka sistemisasi tahapan pemikirannya dan pencapaian kebenarannya ditempuhnya akan dikemukakan sebagaimana ia sendiri menyatakannya, yang dapat dilukiskan berikut ini. Akal yang demikian menurut Imam Al-Ghazali mempunyai 4 pengertian. 1. Sesuatu sifat yang membedakan manusia dengan hewan. 2. Sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dalam penyataan, bahwa yang mungkin itu mungkin dan yang mustahil itu mustahil. 3. Jalan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman dan percobaan. 4. Bahwa kekuatan ghazirah atau akal sebagai sifat sesuatu itu berpenghabisan sampai kepada mengetahui akibat dari segala hal dan mencegah hawa nafsu. Yang kedua, Harun Nasution. Dalam pemikiran Harun Nasution, sesungguhnya akal dapat mengetahui adanya Tuhan, dapat mengetahui bahwa manusia wajib beribadat dan berterima kasih kepadanya. Tetapi akal tak sanggup mengetahui semua sifat-sifat Tuhan dan tidak dapat mengetahui
cara yang sebaiknya beribadat kepadanya. Wahyulah yang menjelaskan kepada akal cara beribadat dan berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, akal juga tidak dapat mengetahui perincian dari kebaikan dan kejahatan. Fungsi wahyu yang lain adalah menguatkan pendapat akal melalui sifat sakral dan absolut yang terdapat dalam wahyu. Dari pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution di atas, dapat dipahami bahwa semua agama diturunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang berakal. Tidak ada satu agama pun yang diturunkan kepada hewan dan binatang. Hal ini dimaksudkan karena kemampuan akallah yang bisa memberikan tafsir dan pemahaman kepada teks Tuhan. Disinilah letak kelebihan manusia dengan makhluk lain. Kitab suci yang telah turun ribuan tahun yang lalu dalam konteks tertentu tak mungkin mampu menyapa umat sekarang dalam ruang dan waktu yang telah berubah secara total tanpa melalui sebuah penalaran dan pemikiran terhadapnya. Persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution. Yang pertama, segi persamaan. Pembahasan masalah akal dan wahyu oleh kedua tokoh ini diarahkan untuk mengembalikan pengertian yang tepat terhadap Islam dari yang sebelumnya telah terjadi pemahaman dan pelaksanaan yang menyimpang. Harun Nasution mengajak kepada manusia untuk melakukan penyelidikan dan penelitian berdasarkan akal terhadap benda-benda alam yang ada di depan mata, yaitu untuk mengetahui kebesaran dan kebenaran Tuhan. Menurut Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution, posisi akal dan wahyu adalah akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan dapat mengetahui bahwa manusia wajib beribadat dan berterima kasih kepadanya. Tetapi akal tak sanggup mengetahui semua sifat-sifat Tuhan dan tak dapat mengetahui cara yang sebaiknya beribadat kepada Tuhan. Maka wahyulah yang akan menjelaskan kepada akal cara beribadat dan berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution dalam setiap pemikirannya selalu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Karena menurut keduanya, bahwa antara akal dan wahyu adalah jalan dan serasi, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, baik bagi Imam Al-Ghazali maupun Harun Nasution, akal adalah sebagai alat untuk mengetahui sesuatu dan mencapai sesuatu yang mungkin ada dan sesuatu yang wajib ada. Selain itu, akal juga dapat merupakan jalan dalam mencapai sesuatu ilmu terhadap barang yang mustahil adanya. Sedangkan mengenai wahyu menurut mereka adalah sebagai berita gembira dan pemberitahuan secara rahasia. Selanjutnya, kedua tokoh ini menghendaki suatu tatanan masyarakat Islam yang lepas dari sifat taklid, yaitu bahwa taklid akan membawa manusia ke arah peradaban yang kacau. Sebab daya kreasi manusia telah diikat oleh doktrin yang manusia tidak mengetahui asal-usulnya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution adalah sama-sama pengajar dan pendidik. Meskipun keduanya berada dalam periode yang berbeda, mereka mempunyai obsesi yang sama, yaitu membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan bid'ah, serta memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama pada zaman klasik, yaitu zaman sebelum timbulnya perbedaan paham, yaitu dengan kembali kepada sumber-sumber utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Yasmita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution. Perbedaan dalam segi pengajaran. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama dan cendekiawan yang cerdas pada zamannya dalam menjelaskan akal dan wahyu lebih bersifat tradisional, yaitu pemikiran yang sumber utamanya pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Harun Nasution dalam menjelaskan akal dan wahyu lebih bersifat modern atau rasional dan dapat secara jelas diterima oleh umat. Karena Harun Nasution menginginkan umat Islam yang dapat berpikir secara modern dan kritis.
Perbedaan dalam segi pemikiran. Pemikiran Imam Al-Ghazali lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Sebab, tanpa wahyu, akal tidak dapat mengetahui kewajiban Tuhan dan kewajiban-kewajiban mengetahui Tuhan, berbuat baik dan buruk, kewajiban-kewajiban berbuat baik dan buruk. Sementara itu, pemikiran Harun Nasution lebih mengedepankan akal. Sebab, tanpa didahului oleh wahyu, akal sudah dapat mengetahui kewajiban-kewajiban keempat masalah tersebut. Perbedaan. Al-Ghazali ialah tokoh pembaru. Hal ini antara lain dapat dilihat dari judul bukunya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan. Buku ini merupakan suatu tawaran untuk keluar dari kondisi pemikiran keagamaan yang menurutnya mulai terpinggirkan oleh pemikiran filsafat. Sementara itu, Harun Nasution terkenal dengan julukan tokoh pembaharuan. Akibat ketertinggalan yang dialami oleh umat Islam dari Barat di segala bidang kehidupan, filsafat, sains, teknologi, dan juga sosial ekonomi, Harun Nasution beranjak dari masalah-masalah sosial dan bidang pendidikan, sehingga kelihatan sekali arah pembaharuannya, yaitu mengkehendaki suatu tatanan masyarakat yang dinamis yang dalam hidupnya dianugerahi nilai-nilai agama. Perbedaan secara umum. Terlihat bahwa pemikiran Al-Ghazali yang lebih mengedepankan wahyu daripada akal yang sumber utamanya lebih kepada Al-Quran dan hadis. Sementara itu, pemikiran Harun Nasution tentang teologi menyangkut seluruh bentuk hubungan Tuhan dengan makhluknya melalui pendekatan akal dan wahyu. Kenyataan ini terlihat dari metode berpikir dan beberapa refleksi pemikiran yang dihasilkannya. Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution. Akal dan wahyu merupakan suatu yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekalipun tinggi rasio seseorang, tetapi di samping itu ada suatu yang tak terjangkau oleh rasio, melainkan melalui wahyu ilahi. Tetapi pada kehidupan sekarang ini yang mengukir sukses secara materi dan kaya akan ilmu pengetahuan serta teknologi, agaknya tidak cukup memberikan bekal hidup yang kokoh bagi manusia, sehingga banyak orang modern tersesat dalam kemajuan dan kemodernan. Karena hilang kendali agama yang disepelekan. Oleh karena itu, adanya pembaharuan diharapkan dapat membangun umat Islam untuk siap menatap masa depan dengan menggunakan akalnya untuk berpikir. Berpikir bukan berarti terlepas dari ajaran-ajaran dasar agama, tetapi dalam arti membebaskan diri dari tradisi dan penafsiran-penafsiran yang pada abad pertengahan dianggap sebagai ajaran agama yang tidak boleh dirubah. Menurut Quraish Shihab, dalam bukunya Membumikan Al-Quran, sebagai seorang penerus intelektual Muslim dituntut 1. Untuk terus-menerus mempelajari kitab suci dalam rangka mengamalkan dan menjabarkan nilai-nilai yang bersifat umum, agar dapat ditarik darinya petunjuk-petunjuk yang dapat disumbangkan dan diajarkan di masyarakat. Kedua, untuk terus mengamati ayat-ayat Tuhan yang ada di alam raya pada diri manusia secara perorangan maupun kelompok.
Ini mengharuskan mereka untuk mampu menangkap dan selalu peka terhadap kenyataan-kenyataan alam dan sosial, yaitu a. memerangi nilai-nilai kuno yang membahayakan dan memperlemah bangsa dan menjauhkan dari kreativitas, kemajuan, serta perubahan. B. Intelektual Muslim harus mempunyai kemampuan ilmiah yang bagus dan memelihara imannya. Untuk itu, apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution harus kita lanjutkan demi tercapainya cita-cita Islam. Demikian presentasi dari kami tentang peran wahyu dan akal dalam teologi Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.